Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu, jadi benar-benar gak mau pisah denganmu. Ya, jadi sesungguhnya di dunia ini, selama manusia memiliki kemauan, insya Allah akan ada jalan untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh ingin berjodoh dengan mantan. Karena banyak orang yang bersungguh-sungguh ingin dengan mantan, tetapi sesungguhnya jauh di hati kecilnya ada banyak keraguan, ya. Kita adalah orang yang paling mengenali mantan dengan amat sangat baik. Kita paling tahu mantan itu sifat karakternya seperti apa. Kita betul-betul mencintai dia, tapi pada sisi yang lain kita tahu kalau mantan ini matre. Kita mau bersama dia, tapi hati kecil kita juga terus bertanya-tanya, apa sanggupkah kita untuk membiayai kebiasaan hidupnya yang sangat mahal itu? Kalau bagi kita, uang 100.000 itu sangat berharga. Tapi bagi mantan, uang 500.000 itu sekali jajan di mall. Ya, untuk makan-makan, 500.000 itu tidak berarti bagi dia. Sementara bagi kita, 100.000 itu bisa untuk makan selama 1 minggu misal. Ya, nah, jadi jauh di hati kecil kita pun sebenarnya kita tidak yakin bisa mempertahankan mantan kalaupun dia kembali kepada kita. Nah, kalau kita ingin dia berjodoh dengan kita, ya, tentu kita berharap mantan yang kembali ini adalah mantan versi yang terbaik, ya. Tetapi juga teramat sulit jika kita berharap mantan akan bisa hidup dengan standar seperti halnya kita hidup, ya. Jadi manusia itu, ya, misal orang Eropa tuh, menikah misal dengan orang Asia, dari pilihan makanannya saja sudah repot tuh untuk melakukan penyesuaian. Dari jumlah mandinya saja, nah itu, orang di Eropa itu biasanya mandi sekali sehari. Sementara kita di benua Asia, ya, yang tidak bersalju, ya. Kecuali kalau yang banyak saljunya itu, ada musim saljunya seperti Korea, Jepang, begitu, ya. Tapi kita yang tropis ini, itu rata-rata mandi 2-3 kali sehari. Jadi dari cara mandinya saja, jumlah mandinya setiap hari itu sudah berbeda, ya. Nah, bagaimana kalau yang orang Eropa ini pindah ke Asia? Ya tetap saja tuh, mandinya sekali sehari tapi lama, ya. Bagaimana kalau kita yang orang Asia pindah ke Eropa? Ya tetap sama. Kalau mandinya tidak 2 kali sehari, rasanya tidak nyaman. Nah, jadi sekarang kalau kita memaksa mantan untuk hidup dengan standar kita, tentu dia akan sangat menderita. Karena merubah yang seperti ini, dia sejak lahir sudah menjalankan pola yang seperti ini, ya. Dia lahir dari keluarga yang kaya raya, berkecukupan, berkelebihan, dan seterusnya. Nah, maka agar dia nyaman, kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas apa yang bisa kita lakukan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe.
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya, keywordnya tadi adalah bersungguh-sungguh. Yang pertama nih, mantan betul-betul tidak mau dengan kita lagi. Maka bagaimana caranya agar mantan jadi benar-benar tidak mau berpisah dengan kita? Maka kita harus menjadi seseorang yang selama ini betul-betul mantan damba-dambakan. Kita orang yang paling mengenal mantan. Ya, kita tahu tipe seperti apa yang betul-betul mantan inginkan. Kalau mantan itu suka dengan orang yang penampilannya keren begitu ya, selalu bersih, selalu terawat, kemudian wangi dan seterusnya. Nah, tentu kita harus menjadi seperti itu. Nah, sungguh-sungguh kan kuncinya, kalau kita mau berusaha, maka kita juga bisa ya menjadi seperti seseorang yang mantan inginkan. Asal kita mau berusaha. Selalu pertanyaannya, saya kan tidak ganteng Pak Ustadz ya. Jadi persoalan ganteng atau tidak di zaman semodern ini, semuanya bisa diatur. Ya, asalkan kita mau perawatan, ya laki-laki kan tidak apa-apa. Perawatan juga setiap hari membersihkan wajah begitu kan. Beli alat-alat kosmetik yang cocok untuk kulitnya laki-laki, beli krim sunblock biar tidak hitam ya, kemudian apalagi itu, beli vitamin dan seterusnya tadi. Nah, itu kan tujuannya agar penampilan kita bisa jadi lebih glowing ya, lebih bercahaya. Rajin-rajin juga tuh melihat perkembangan mode ya. Laki-laki juga perlu belajar yang seperti itu. Jadi mode kekinian seperti apa. Nah, mantan itu kira-kira suka melihat laki-laki yang seperti apa. Kita bersungguh-sungguh untuk menjadi seperti apa yang dia harapkan. Kemudian selanjutnya yang kedua ya. Ketika kita sudah berusaha nih ya, agar memiliki penampilan seperti apa yang mantan dambakan. Tapi kita tidak bisa ketemu mantan, tapi yakinlah ketika kita foto penampilan terbaru kita posting di media sosial kita, mantan tetap akan tahu, ya, karena sekuat apapun dia berusaha untuk tidak peduli dengan kita, rasa ingin tahunya jauh lebih besar, sehingga sesekali dia tetap akan mengintip media sosial kita. Dia tahu perubahan transformasi kita sekarang menjadi seperti apa. Nah, tapi kita tidak bisa ketemu dengan mantan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa ketemu fisiknya, tapi kita bisa menyentuh hatinya setiap hari. Dengan apa? Dengan doa. Ya, coba bayangkan tuh kalau kita sebut terus, kita panggil terus nama mantan di dalam doa-doa kita. Kita lakukan dengan terus-menerus dan istiqomah, dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah, ya, hati mantan itu akan bergetar tuh. Setiap kita panggil dia melalui doa-doa kita. Berdoa dalam keadaan kita yakin bahwa mantan ini akan balik kepada kita. Berdoa dengan hati, pikiran yang hadir. Maka insya Allah saat kita panggil nama mantan dalam doa-doa kita, dia bergetar. Artinya apa? Banyak orang bisa ketemu secara fisik, tapi kenapa mereka tidak saling mencintai? Tidak ada getaran hati. Ya, ada orang yang bahkan tidak pernah ketemu sama sekali, tiba-tiba berkenalan di media sosial, hatinya langsung bergetar, ketemu sekali lagi, ya. Jadi sebelumnya belum pernah ketemu. Cuman ketemu sekali ini. Dan dia bisa meyakini bahwa ini adalah jodoh saya. Karena apa? Ada getaran di hatinya. Nah,
Itu yang harus kita lakukan sekarang, menggetarkan hati mantan. Caranya tadi, berdoa dengan hati, pikiran yang fokus, yang hadir. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Nah, dua hal ini sesungguhnya sudah cukup tuh untuk bisa menarik mantan kembali datang kepada kita. Tapi bagaimana caranya agar dia tidak hanya kembali? Banyak tuh orang balik bersama lagi 3 bulan untuk berpisah lagi. Agar dia tidak pergi lagi. Agar dia benar-benar tidak mau berpisah lagi dengan kita. Nah, maka tadi yang di awal. Ya, kita harus menyediakan agar segala sesuatunya dalam perjalanan hidup kita dan mantan, dia bisa merasakan nyaman. Menyediakan apa? Fasilitas. Itu yang perlu juga kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita menabung dengan serius, ya, agar ketika mantan kembali, dia tidak pergi lagi. Karena kita memiliki kenyamanan, fasilitas yang selama ini dia dapatkan dari keluarganya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.